Halo teman-teman semua, kami Andriana Kumalasari dan Himawan Sadia Utama beserta pembimbing kami Dr. Ardi Aji MSI akan berbagi kepada teman-teman semua terkait hunian vertikal sebagai solusi krisis hunian di DKI Jakarta sekaligus mendukung transformasi DKI Jakarta menjadi kota berkelanjutan. Tahukah teman-teman bahwa DKI Jakarta terus menghadapi persoalan krisis hunian? Bagaimana tidak? Menurut data dari portal statistik sektoral DKI Jakarta tahun 2019, jumlah penduduk di Jakarta mencapai 11 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 16.704 jiwa per kilometer persegi. Nah, nilai ini setara dengan 118 kali lipat dari rata-rata kepadatan penduduk nasional yang nilainya hanya 140 jiwa per kilometer persegi. Nah, penduduk terpadat itu ada di 5 kelurahan ini. Yang pertama, Kelurahan Kalianyar di Jakarta Barat. Kepadatan penduduknya mencapai 95.000 jiwa per kilometer persegi, hampir 100.000. Kemudian disusul oleh Kampung Rawa, Galur, dan Tanah Tinggi di Jakarta Pusat. Dan yang kelima adalah Kelurahan Kerendang di Jakarta Barat. Walaupun sudah sepadat ini, tapi sayangnya penduduk di DKI Jakarta itu diproyeksikan akan terus meningkat sampai 2035. Menghadapi persoalan penduduk yang terus meningkat, sementara lahan yang tidak bertambah, maka Pemprov DKI Jakarta berani menyatakan bahwa persoalan krisis hunian adalah persoalan yang terus dihadapi oleh DKI Jakarta dari tahun ke tahun. Nah, ternyata masalah DKI Jakarta bukan hanya krisis hunian saja. Perusahaan konsultan asal Inggris, Paris Maplecroft, pada tahun 2020 menobatkan Jakarta sebagai kota dengan resiko lingkungan yang paling tinggi di dunia. Padahal lingkungan merupakan salah satu indikator penting loh dari kota berkelanjutan. Titel ini disematkan bukan tanpa alasan. Dilansir dari website iqr.com, rata-rata kualitas udara Jakarta berada pada level tidak sehat, dengan polutan tertinggi adalah PM2,5 yang konsentrasinya di udara mencapai 5 kali lipat dari rekomendasi paparan dari WHO. PM2,5 sendiri merupakan polutan yang umumnya berasal dari sumber antropogenik seperti kendaraan bermotor, pembakaran biomasa, dan pembakaran bahan bakar. Jadi, para pengendara kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menyumbang sangat besar terhadap polusi di DKI. Hal ini tidak mengherankan melihat data Kementerian Perhubungan tahun 2019 menyatakan bahwa dari 26,4 juta pergerakan perharinya di dalam kota Jakarta, hanya 5,7 juta diantaranya yang menggunakan angkutan umum. Artinya sekitar 80% sisanya menggunakan angkutan pribadi berbahan bakar minyak yang melepaskan polusi ke udara. Kalau sudah begini, apa yang bisa kita lakukan? Kami mengusulkan hunian vertikal untuk menjadi solusi kedua permasalahan tersebut, persoalan krisis hunian dan persoalan lingkungan, sehingga kita bisa mendorong Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota berkelanjutan. Persoalan krisis hunian bisa diselesaikan. Kalau pada rumah tapak, penggunaan lahan minimum itu sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Tapi di hunian vertikal tidak seperti itu. Dengan luas lahan yang sama dan penggunaan lahan minimum yang sama pula, hunian vertikal dapat menampung lebih banyak rumah tangga. Hal ini memungkinkan karena hunian vertikal dapat dibangun dengan jumlah lantai yang melebihi rumah tapak. Ditambah lagi, meskipun kebutuhan lahan rumah tapak lebih sedikit, namun biasanya rumah tapak itu isinya hanya satu keluarga atau satu rumah tangga, sedangkan hunian vertikal bisa menampung puluhan hingga ratusan rumah tangga. Lantas, bagaimana hunian vertikal menyelesaikan persoalan lingkungan? Tentu saja jawabannya adalah dengan pengintegrasian hunian vertikal dengan stasiun transportasi publik. Hal ini sebagaimana yang sudah terjadi di Singapura, di mana desain hunian yang dibangun terintegrasi dengan MRT atau pemberhentian bis. Tentunya, jaringan transportasi publiknya sudah terhubung, terutama ke titik-titik penting di kota, misalnya rumah sakit atau pusat perbelanjaan. Dengan desain yang demikian, warga tidak perlu lagi menggunakan transportasi lain. Nah, jika hal ini diterapkan di Jakarta, harapannya penggunaan kendaraan bermotor akan menurun. Tapi tentunya
Seiring dengan itu, permintaan terhadap transportasi publik akan meningkat. Sehingga catatannya adalah kita juga harus mempersiapkan transportasi publik agar mampu mengakomodasi peningkatan permintaan yang terjadi. Nah, itulah ide dari kami. Jadi, bagaimana tanggapanmu?